Adik-adik semua, kita kembali bertemu dalam kebaktian anak-anak pada pagi hari ini. Semua sudah siap memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga akan memberikan persembahan. Kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh Engkau baik. Pada pagi hari ini kami dapat kembali bertemu dalam kebaktian anak-anak online. Kami mau memuji Tuhan, kami memberikan persembahan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kebaktian pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan penuh sukacita. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak. Ku dibeli bukan dengan. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dan tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Kalian bisa siapkan persembahannya, dimasukkan ke dalam amplop dan bisa dititipkan ke papa atau mama. Untuk selanjutnya nanti papa mama akan membawanya ke gereja. Atau adik-adik bisa minta tolong kepada papa atau mama, persembahannya bisa ditransfer pada nomor rekening yang sudah diwartakan di Warta Jemaat. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, cerita Alkitab pada pagi hari ini adalah Simeon dan Hana bertemu dengan bayi Yesus. Cerita Alkitab diambil dari Lukas pasal kedua ayat 21 sampai 38. Nah, adik semua, setelah Tuhan Yesus berumur 8 hari ya, Tuhan Yesus masih bayi ya. Dia dibawa oleh ayah ibunya yaitu Yusuf dan Maria pergi ke Bait Allah. Nah, Bait Allah ada di Yerusalem ya. Mereka naik pada waktu itu belum ada kereta, belum ada mobil, tetapi mereka naik apa?
mereka naik onta atau keledai, ya. Nah, zaman dulu seperti itu, masih seperti itu. Nah, adik-adik semua, setelah dalam beberapa jam, beberapa hari mereka sampai ke Yerusalem di Bait Allah. Nah, di sana ada seorang yang bernama Simeon. Simeon ini berasal dari kota itu, yaitu dari kota Yerusalem. Simeon diberitahu oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, bahwa dia tidak akan mati atau meninggal sebelum dia melihat Tuhan Yesus, sebelum dia melihat Juru Selamat. Ternyata benar adik-adik. Waktu itu setelah Tuhan Yesus sampai di Bait Allah di Yerusalem, Simeon juga berada di sana karena dorongan Roh Kudus bahwa Simeon harus pergi ke Bait Allah, ke rumah Tuhan. Nah, setelah itu adik-adik, Simeon bertemu dengan bayi Yesus di Bait Allah di Yerusalem. Nah, ketika itu ya Simeon sangat senang sekali. Dia bergembira, ya, dia bersukacita, dan dia berkata, pasti ini adalah Sang Juru Selamat itu yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang. Nah, pada akhirnya Simeon memberkati bayi Yesus, juga memberkati orang tua Tuhan Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Dan setelah itu Simeon berkata kepada Tuhan Allah, sekarang aku siap karena aku sudah melihat Sang Juru Selamat yang sudah dinanti-nantikan oleh banyak orang. Di situ juga ada, selain Simeon, juga ada seorang nabi adik-adik. Nabi perempuan, disebut Nabiyah, ya. Namanya yaitu Hana. Hana ini sudah tua, ya, kira-kira berumur 84 atau sekitar itu, ya, sekitar 84-an. Nah, si Hana ini dia seorang nabi, ya, sehingga kalau Tuhan berbicara kepada bangsa Israel pada waktu itu bisa melalui Nabi Hana ini. Nabi Hana adalah seorang janda. Dia sudah ditinggal mati oleh suaminya. Tapi Hana ini sungguh mengasihi Tuhan. Dia selalu berbakti di Yerusalem, yaitu di Bait Allah. Setiap hari dia datang ke sana, dia berdoa, dia menyembah Tuhan. Lalu ya waktu itu Hana juga ingin melihat Juru Selamat yang sudah didengarnya, Juru Selamat yang sudah lahir. Nah, ketika itu adik-adik, ketika Simeon sudah memberkati bayi Tuhan Yesus dan memberkati Yusuf dan Maria, demikian juga dengan Nabi Hana ini. Hana juga bertemu dengan Tuhan Yesus yang masih kecil. Lalu Tuhan Yesus digendong di pangkuan Hana, ya. Lalu Hana memberkati Tuhan Yesus dan Hana sangat senang. Dia sangat bersukacita. Walaupun dia sudah tua, adik-adik, dia selalu ingin menanti-nantikan juga Juru Selamat. Dan sekarang dia juga bertemu dengan bayi Yesus sebagai Juru Selamat dunia yang sudah dinanti-nantikan. Bahkan di Alkitab sudah di Perjanjian Lama sudah diceritakan bahwa terang itu akan datang dari kota yang kecil, yaitu dari kota Bethlehem. Nah, adik-adik semua, lalu Hana ya memberkati bayi Yesus, dan Hana tidak tinggal diam adik-adik. Setelah memberkati ya bayi Yesus, memberkati juga Yusuf dan Maria, bayi Yesus itu dikembalikan kepada Maria. Nah, ketika itu Hana sangat sukacita dan senang sekali. Hana tidak diam. Dia ingin membagi sukacita itu kepada orang lain. Nah, adik-adik semua,
ketika Hana pulang ya dari bait Allah, dia pulang ke rumahnya. Nah, dia bercerita kepada tetangga-tetangganya, aku sudah melihat sang juru selamat itu ya. Juru selamat itu sudah datang. Dia sudah lahir ke dunia ini dan dia sebagai juru selamat, yaitu yang bernama Yesus yang lahir dari kota Bethlehem. Sekarang dia ada di bait Allah. Sekarang ada dia di bait suci. Nah, adik semua, tetangga-tetangga Hana juga merasa senang, sukacita. Tuhan Yesus yang dijanjikan ya, juru selamat yang dijanjikan sekarang sudah lahir. Sekarang sudah ada di dunia ini. Nah, adik-adik. Nah, pagi ini ayat emas atau ayat hafalan kita dari Lukas pasal yang pertama ayat 46. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Mari kita ucapkan sekali lagi. Lukas pasal 1 ayat 46. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 2 nama yang disebutkan bertemu dengan bayi Yesus. Siapakah mereka? Simeon dan Hana. Nah, Simeon dan Hana begitu bersukacita bertemu dengan bayi Yesus. Apa sih istimewanya? Apa istimewanya Tuhan Yesus? Tentu saja sangat istimewa. Karena Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan, sumber pengharapan bagi manusia, bagi kita semua. Setelah Simeon dan Hana bertemu dengan bayi Yesus, apa yang mereka lakukan? Mereka mewartakan, menceritakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain, supaya orang lain juga mengenal Tuhan Yesus dan menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita teladani dari cerita ini? Kita juga bisa menceritakan akan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita, kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan, dan menceritakan kebaikan Tuhan. Misalnya kita disembuhkan dari sakit, atau prestasi yang sudah kita dapatkan di sekolah, atau kebaikan Tuhan yang sudah begitu banyak Tuhan nyatakan bagi kita. Mungkin keluarga kita yang begitu mengasihi kita, dan masih banyak hal kita bisa ceritakan kepada teman-teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga mereka pun mengenal kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, untuk ibadah pada pagi hari ini. Ajar kami untuk mengenal Engkau lebih lagi, mengenal kebaikan Tuhan, bersyukur untuk kasih setia Tuhan, dan kami dapat menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Terima kasih untuk pagi ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan menyertai kami setiap apa yang kami kerjakan sepanjang minggu ke depan. Tuhan boleh memimpin dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian.